Kegiatan pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, kembali lagi dengan Ibu pembelajaran tentang pendidikan agama Islam. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu minta satu orang untuk pimpin doa. Ada yang ingin pimpin doa? Rifan, ayo silakan. Berdoa bersama. Mengecek kehadiran. Yang hadir semoga kedepannya bisa hadir ikut sama-sama dengan kita orang ini. Amin amin ya robbal. Nah, sebelum masuk materi, Ibu akan bertanya dulu sedikit. Ada yang tahu siapa Nabi Pertanyaan pemantik. umat Islam? Nabi Muhammad Nabi yang keberapa? Yang terakhir itu Nabi yang ke? Nah, itu adalah Nabi terakhir di umat Islam, Nabi yang terakhir akhir zaman. Jadi kita sisanya sebagai umat Islam harus mengikuti apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan Nabi Muhammad, yaitu tercantum dalam peristiwa Fatu Mekah. Pernah dengar peristiwa Fatu Mekah? Di mana pernah dengarnya? Sebelum pembelajaran kali ini. Nah, jadi pembelajaran tentang materi peristiwa Fatu Mekah itu berkaitan dengan kisah yang terjadi pada saat yang bersangkut paut itu tentang Nabi Muhammad. Jadi kita akan sama-sama mempelajari materi tentang Fatu Mekah. Nah, Kegiatan ini dalam inti. pembelajaran peristiwa Fatu Mekah, Ibu akan menjelaskan apa sih ini peristiwa Fatu Mekah, apa saja hikmah yang bisa kita ambil dan siapa-siapa saja yang tergolong dalam peristiwa Fatu Mekah ini. Nah, jadi terkait materi yang Ibu telah paparkan tadi, ini adalah beberapa gambar yang terkait dengan peristiwa Fatu Mekah. Ini ada gambar apa? Orang yang sedang perang. Ini istilahnya pada saat itu di mana pasukan dari Nabi Muhammad menyerang kaum kafir Quraisy yang ingin menghancurkan Mekah. Arab Saudi di kota Mekah. Kemudian ini orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan bagi kalian ke dalam 3 kelompok. Pembagian Tugas kelompok. masing-masing kelompok, Ibu akan bagikan poster. Guru menjelaskan tugas masing-masing kelompok. Cerita yang terjadi di kisah Fatu Mekah ini. Jadi dengan adanya poster kalian akan mengamati dan merinci kira-kira apa saja yang terjadi dalam peristiwa Fatu Mekah melalui poster. Kalau misalnya Ibu sampaikan secara detail kisahnya ini banyak, yang ada kamu akan merasa bosan karena bercerita terus. Jadi di sini Ibu akan selipkan dengan poster. Jadi kamu akan melihat gambar. Nah, jadi dengan adanya gambar itu kalian bisa oh ternyata begini kisah peristiwa Fatu Mekah. Ya, oh jadi begini. Itu memudahkan kalian untuk melihat dengan adanya poster. Nah, di sini ada gambar banyak ini. Guru bukan poster, memperlihatkan ini adalah bahan ajar. yang akan Ibu bagikan sebenarnya. Ini berkaitan dengan peristiwa Fatu Mekah. Ini adalah ceritanya. Kalau Ibu akan sampaikan ini akan jadi banyak. Ini cerita yang namanya kisah berarti bercerita tentang kejadian. Dan itu tidak sedikit kejadiannya. Dia harus secara rinci, secara jelas supaya kalian bisa paham. Ini adalah bagaimana. Ini perjalanannya Rasulullah tadi pada saat menuju ke mana tadi? Ke
Nabi Muhammad. Selanjutnya Ibu akan bagikan poster. Guru Jadi, memperlihatkan dan Jadi, membagikan dengan poster. ini kalian amati, kalian lihat, kalian baca. Ini adalah proses bagaimana peristiwa Fathu Mekah itu terjadi. Oke? Jadi tugas kalian akan mengamati dan akan mengerjakan tugas kelompok. Masing-masing kelompok mengamati poster yang dibagikan. Silakan amati kira-kira apa yang terjadi di dalam poster ini. Silakan baca satu kelompok. Nah, jadi yang akan menjadi tugas kelompok kalian setelah kalian membaca, setelah kalian mengamati, kalian akan membuat pernyataan ataupun apa yang kalian tangkap dari materi itu tadi. Misalnya kelompok satu membahas tentang yang kelompok satu tangkap membahas tentang pengertiannya. Kemudian kalau kelompok dua itu membahas tentang apa yang melatar belakangi dari peristiwa Fathu Mekah. Dan kelompok tiga akan membahas tentang apa hikmah yang terjadi pada peristiwa Fathu Mekah itu. Selanjutnya Ibu akan panggil ataupun Ibu akan bagikan nomor. Di nomor ini kalian siapapun yang Ibu panggil nomornya dia akan mempresentasikan hasil kelompok kalian. Oke? Siap? Selanjutnya sudah selesai tugas kelompok? Sudah. Nah, selanjutnya Ibu akan bagi kalian nomor. Silakan masing-masing nomor. Silakan pilih nomor. Nah, silakan pilih nomor. Ambil sama Pak. Ambil sama Pak. Untuk nomor, kalian kan sudah pegang masing-masing nomor. Nah, selanjutnya Ibu akan panggil nomornya dan orang yang memegang nomor tersebut yang akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Siap? Siap? Oke, yang Ibu panggil nomornya silakan maju untuk presentasi. Ibu panggil nomor 1. Siapa nomor 1? Oke, silakan presentasi. Sudah diorang? Sudah diorang? Ayo silakan maju untuk dipresentasikan. Nah, baik. Di sini ada kelompok 1 yang memegang nomor 1, dia akan mempresentasikan hasil diskusi. Oke, untuk kelompok 1 silakan presentasikan hasil diskusi terkait dengan poster yang Presentasi kelompok. Oke, silakan yang lain perhatikan. Kami dari kelompok mata melakukan diskusi terkait dengan poster. Ini latar belakang perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian ini jadi ini adalah diskusi dari kelompok 1 terkait dengan poster. Mereka memberikan gambaran apa yang menjadi latar belakang dari peristiwa Fathu Mekah. Nah, selanjutnya Ibu akan panggil lagi nomor untuk mempresentasikan hasil diskusi. Untuk itu Ibu panggil yang memegang nomor 3. Oke, jadi untuk kelompok jadi yang maju untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya berdasarkan poster yang dilihat. Nah, selanjutnya akan memaparkan materi diskusi yaitu tentang Fathu Mekah yaitu kelompok 2. Ayo dipersilakan. Kami dari kelompok 2 menggambarkan hasil diskusi kami yaitu poster peristiwa Fathu Mekah. Pengertian Fathu Mekah secara harfiah berarti itu adalah pemaparan dari kelompok 2. Dari kelompok dulu ke kelompok 2, yaitu kelompok 2 membahas dengan adanya poster. Mereka membahas apa pengertian dari peristiwa Fathu Mekah, yaitu tentang menaklukkan kota Mekah. Nah, selanjutnya Ibu akan panggil nomor, yaitu nomor 4. Siapa yang panggil nomor 4? Ayo, silakan kelompok selanjutnya.
Kegiatan penutup. melakukan refleksi Refleksi dari oleh materi guru. hari ini. Nah, sebelumnya ada yang ingin bertanya tentang materi kita hari ini? Ada yang ingin bertanya? Siapa yang ingin bertanya? Ya. Oke, pertanyaan yang bagus. Pertanyaannya, Ibu, tanggal berapa kira-kira peristiwa waktu pengkayan terjadi? Ada yang ingin menjawab? Oke, pada tanggal berapa? Bulan Ramadan. Pada tanggal 10 bulan? Oke, berikan nafas dulu. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, nah, kira-kira ada yang ingin menjawab apa sih hikmah dari peristiwa waktu pengkayan? Ada yang bisa menjawab hikmahnya? Hikmah dari peristiwa waktu pengkayan apa? Hikmah. Hikmah dari peristiwa pengkayan. Sikap pemaaf yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap musuhnya. Ternyata pada saat mereka melakukan pelanggaran perjanjian, Rasulullah ini tidak dendam. Hanya dari sikap ini Rasulullah memaafkan seluruh musuh-musuhnya dalam melakukan memusnahkan yang namanya kota Mekah. Nah, selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas materi yang berkaitan dengan apa itu zakat. Materi kita selanjutnya minggu depan yaitu kita akan mempelajari makna zakat. Nah, jadi sebelum pembelajaran Ibu tutup, Ibu akan bagikan kalian lembar kerja ataupun tugas individu. Di sini Guru Ibu bagi membagikan untuk mengukur tugas pemahaman individu. kalian terkait materi kita hari ini. Kira-kira kalian paham atau sampai di mana pemahaman kalian materi kita hari ini? Siap? Ibu akan bagikan kalian lembar kerja. Di sini kalian bisa jawab sesuai pemahaman kalian dengan yang akan kalian pelajari tadi. Silakan ambil. Ini Ibu kasih untuk mengukur pemahaman kalian terkait materi kita hari ini. Selanjutnya, jadi untuk tugas yang Ibu bagikan ini, jika ada yang tidak tuntas ataupun yang mengulang, Ibu akan melakukan Tindak lanjut oleh memberikan guru. materi tambahan terkait materi kita hari ini, supaya kalian kedepannya bisa paham dan tidak hanya bisa paham, kalian bisa aplikasikan ataupun kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang sikap pemaaf yang dilakukan oleh Rasulullah ketika menghadapi musuh-musuhnya. Bayangkan di musuhnya yang begitu banyak, Rasulullah di dalam peristiwa Fathu Mekah ini memilih untuk memaafkan. Jadi tidak ada dendam. Rasulullah tidak ada sama sekali dendam dalam peperangan yang terjadi pada peristiwa Fathu Mekah ini. Jadi harap kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana sikap maaf atau sikap solidaritas yang ditumbuhkan oleh Rasulullah terhadap musuh-musuhnya. Oke, demikian sampai sini pembelajaran kita selanjutnya. Wabillahi taufiq wal Guru hidayah. menutup pembelajaran. Wassalamualaikum